Kadang-kadang orang itu memberikan pemahaman-pemahaman yang cukup sakral dengan menggunakan kitab sebagai landasan. Oh, ini kitab loh. Padahal bahasa Indonesianya kitab buku. Biar terkesan sakral gitu ya. Ya kalau mau menulis kitab kepada orang-orang Indonesia, ya tulislah kitab dengan berbahasa Indonesia. Boleh beberapa bait kasih Arabnya, lalu kasih terjemahannya agar kita belajar. Mentang-mentang kalian paham bahasa Arab, lalu kalian nulis kitab berbahasa Arab full. Mau dijual kemana? Mau diajarkan ke siapa? Dan muncul orang-orang tidak jelas menjadi pakar. Matinya kepakaran, muncul orang-orang seperti pakar. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u minal ibad. Allah itu kalau mau nyebut ilmu tidak langsung dicabut ilmunya, walakin biqabdil ulama, yantazi'uhu biqabdil ulama. Wafat para pakarnya satu-satu. Hatta idza lam yabqa alimun, riwayat lain yubqi aliman, sampai kalau sudah nggak ada pakarnya satu-satu, yang muncul yang nggak jelas. Fasu'ilu fa'aftau fadallu wa adallu. Anehnya, ini jadi rujukan. Ada followersnya, ada subscribersnya, diikutin, ngasih petunjuk dan dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita jumpa kembali di channel kami Cahyati 80. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah, mendapatkan ridho dan inayahnya, mendapatkan limpahan rahmat dan nikmatnya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, serta dikabulkan hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara, sahabat-sahabat yang telah mendukung dan mensubscribe channel kami. Jazakumullah ahsanal jasa. Sahabat Cahyati yang dirahmati oleh Allah, di zaman sekarang ini kita sudah sampai apa yang telah disabdakan, dinubuatkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu, yaitu munculnya orang-orang Ruwaibidah, munculnya orang-orang yang tak berilmu, kemudian mereka berusaha untuk masuk dalam dunia dakwah, padahal ilmu melompong, tidak punya ilmu tapi ikut-ikutan berdakwah ya. Akhirnya fadallu wa adallu, mereka hanya sesat dan menyesatkan. Mereka itu dirinya sesat dan menyesatkan orang lain. Ini sungguh sangat ironis sekali. Gimana contoh di awal video tadi ini ya, yaitu seorang pesilat yang sepi konten, kemudian kalau siang ngajari silat, kalau malam itu pas berfatwa. Ini yang dilakukan oleh orang-orang Wahabi ya. Orang-orang Salafi itu ustadznya banyak yang karbitan ya. Baru belajar agama beberapa hari, beberapa daurah, sudah bisa menjadi ustadz, sudah bisa ceramah, sudah bisa berdakwah. Sungguh sangat menyesatkan umat, membuat umat itu bingung ya. Sudah banyak, sudah ribuan bahkan puluhan ribu umat Islam yang disesatkan oleh kelompok-kelompok Ruwaibidah seperti ini. Berikut ini ada pencerahan dari Ustadz Hadi Hidayat tentang sabda Rasulullah SAW mengenai munculnya orang-orang Ruwaibidah, orang-orang yang tidak jelas asal-usul ilmunya, kemudian berfatwa dan sesat dan menyesatkan orang lain. Mari kita simak videonya bersama-sama. Seorang Arab Badai ditanya satu kali, bertanya ke Nabi. Di hadis Muslim, nomor hadis yang ke-14, dia datang ke Nabi berkata begini, ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannata, amalin basitin. Ya Nabi, ajarkan aku satu pekerjaan yang simpel aja. Aku bisa jaga sampai meninggal, sampai pulang ke akhirat. Di dunia ini aku selamat sampai pulang ke akhirat. Simpel aja, jangan sulit-sulit, jangan berat-berat. Yang penting akhiratnya ujung akhirnya surga. Level biasa pun nggak apa-apa. Apa jawab Nabi? Baik, Anda konsisten dengan yang pokok aja. Kalau yang ritual, sholat pokok aja, nggak perlu sholat sunnah. Sholatnya 5 waktu aja. Kalau punya harta, zakat yang pokok, nggak perlu infak, nggak perlu sedekah, yang pokok. Tapi jaga diri, jangan berbuat kriminal, jangan menyimpang, ujung kepala sampai ujung kaki. Silakan tunaikan itu dan bawa ke pekerjaanmu, apapun itu. Kalau penggembala, gembala, jaga sholat, jaga dengan baik, jangan menyimpang, jangan menipu dan sebagainya. Maka apa yang dia katakan? Ya,
Siap ya Nabi, saya akan jaga yang pokok aja, saya nggak bisa tambah, dan saya akan jaga diri saya dari perbuatan menyimpang. Maka dia pergi meninggalkan Nabi. Fantalaqah. Kata Nabi, lihat komennya. Komen ini baik, Anda boleh langsung like and subscribe. Kata Nabi, aflaha in sadaqa, ay dakhala al-jannata in sadaqa. Kalau dia komitmen dengan apa yang dia katakan tadi, dia akan meniti fast track kehidupan dunia dan dijamin masuk surga di akhirat. Dia pergi. Tapi teman-teman mesti lihat, dia pilih yang paling bawah. Surga biasa itu. Dia pilih. Karena dia merasa bahwa tempat tinggal saya di padang pasir. Oke? Kalau saya mau tahajud susah, malam-malam angin datang besar. Dingin suasana, saya jaga yang pokok aja. Mau zakat juga cari, tapi mau infak, siapa yang mau diinfakin? Padang pasir. Tapi dia bisa menjaga diri dari perbuatan maksiat. Oke? Apa yang kita lakukan? Kita lihat. Ya bagaimana memaksiat di padang pasir? Sinyal susah. Oke? Mau lihat misalnya auratnya apa? Unta. Kadal gurun yang dilihat ya memang sudah terbuka. Ya tantangan minimal, ya minimal sekali maksiat, ya kriminalnya kecil. Nah, kita saat ini hadir di era yang berbeda. Era disrupsi, perkembangannya tinggi. Kata Nabi di hadis Muslim, nomor hadis 157, saya tutup dengan ini. Yushiku alla taqumas sa'atu. Nanti akan terjadi perubahan era. Sampai ke ujung kiamat nanti. Hatta yuqbadul ilmu. Yang satu, era itu akan ditandai, masa itu ditandai. Satu, para pakar itu akan mulai sedikit-sedikit menyusut sampai hilang, ya, dan muncul orang-orang tidak jelas menjadi pakar. Matinya kepakaran, muncul orang-orang seperti pakar. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u minal ibad. Allah itu kalau mau nyabut ilmu tidak langsung dicabut ilmunya, walakin biqabdil ulama, yantazi'uhu biqabdil ulama. Wafat para pakarnya satu-satu. Hatta idza lam yabqa alimun, riwayat lain yubqi aliman, sampai kalau sudah nggak ada pakarnya satu-satu, yang muncul yang nggak jelas. Fasuilu fa'aftau fadallu wa adallu. Anehnya ini jadi rujukan. Ada followersnya, ada subscribersnya, diikutin, ngasih petunjuk dan dilakukan. Sama, nanti dalam level kepemimpinan itu juga nanti ada orang-orang nggak jelas. Idza wusidal amru li ghairi ahli fantadhis sa'ah. Kalau seseorang sudah tidak punya kapabilitas mendapatkan ya satu kepercayaan untuk memimpin, tak punya kapabilitas di dalamnya, rusak apa yang dia pimpin. Bapak Ibu bersama sahabat Cahayati yang dirahmati oleh Allah. Jadi marilah kita berguru kepada orang yang sudah jelas ilmunya. Ikutilah orang atau ustadz, yai, syekh yang sudah jelas ilmunya, yang guru-guru tersebut, kiai tersebut mengajak kita mendekatkan diri kepada Allah, mengajak mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, tidak gemar menyalah-nyalahkan orang lain, tidak gemar membid'ah-bid'ahkan amalia orang lain, tidak gemar mensyirik-syirikkan orang lain. Itulah yang harus kita ikuti, yang jelas ilmunya. Kalau tidak jelas ilmunya, apanya yang mau diambilkan, apanya yang mau ikuti, ya yang kita ikuti itu karena ilmunya. Kalau cuman ya orang-orang yang nggak jelas dari mana asal usulnya, belajar di mana nggak jelas, jangan diikuti. Itu hanya menyesatkan kita dan membuat kita celaka di dunia dan akhirat. Mungkin hanya ini konten yang kami persembahkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.